Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia, saya akan membawakan materi dengan judul Implementasi HAM di Indonesia. Yang kita ketahui bersama bahwa HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, di mana masing-masing kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Kata hak dalam hal ini berarti sebaik kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan asasi adalah suatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh setiap manusia. Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut, termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Implementasi HAM di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah asas legalitas, di mana tidak ada subjek hukum yang dapat dipidanakan apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di samping dibentuk aturan-aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM. Antara lain, yang pertama adalah Komnas HAM, kemudian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan yang terakhir LSM Pro Demokrasi dan HAM. Indonesia menganut ideologi demokrasi Pancasila, sehingga implementasi hak asasi manusia di Indonesia seharusnya berjalan dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari paham demokrasi Pancasila. Menurut ideologi tersebut, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, namun tetap dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Jadi, ideologi ini menawarkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Namun, hal tersebut perlu dikaji lebih dalam, sebab ideologi yang dianut oleh negara Indonesia tercinta ini belum tentu dapat diterapkan oleh rakyat tersebut dengan benar sepenuhnya. Dari banyaknya kasus-kasus yang sudah terjadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran HAM, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu adanya dorongan seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggaran HAM, seperti ego yang tinggi dan selalu mementingkan diri sendiri, kesadaran akan HAM rendah, dan kurangnya sikap toleransi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Faktor-faktornya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, teknologi salah digunakan, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan shalom.